Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi. Emang membuat Francis kentang goreng. Nah, ini asli dari kentang ya, bukan yang kentang dihaluskan terus dikasih tepung dibentuk itu, bukan. Ya, saya pakai kentang sendiri, kentang bener-bener kentang. Jadi beli kentang, saya beli setengah kilo. Pilih yang panjang-panjang. Kalau kentang, kalau mau dibuat kayak gini, beli kentangnya itu kentang yang gede kayak gitu. Dikit nggak apa-apa, yang penting gede-gede. Karena dia kita bisa potong sesuai selera panjangnya gitu. Kalau dia kecil akan susah nanti gitu. Nah, kentang setengah kilo saya beli. Kemudian saya kupas. Setelah kupas, dicuci sampai bersih, digosok-gosok gitu, tanahnya hilang, getahnya hilang. Terus kemudian kita bilas. Setelah kita rendam sebentar, kita biar getahnya hilang, kita bilas dengan air sebanyak 3 kali ya teman-teman. Diingat-ingat, airnya dibilas sebanyak 3 kali. Supaya apa? Supaya dia renyah. Karena kalau cuma sekali masih ada getahnya. Sama kayak kalau kita buat kentang Mustafa itu kan, kenapa kita harus bilas sebanyak 3 kali gitu ya, sampai benar-benar airnya itu jernih. Seperti ini juga dibilas sampai air bilasannya itu jernih, seperti itu. Nah, setelah itu kita kasih ini tadi setengah kilo kentang, saya kasih 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu ayam. Saya pakainya Royco kaldu ayam, atau kaldu jamur juga nggak apa-apa kalau ada kaldu jamur. Kalau pakai kaldu jamur, garamnya agak ditambahin ya, biar agak rasanya ini nggak terlalu kurang asin gitu, karena kaldu jamur kan nggak asin. Nah, setelah itu kita setelah dikasih bumbu Royco kaldu sama garam, kita ulet-ulet, kita ratakan supaya ininya meresap ya bumbunya. Kita diemin aja dulu sebentar, sekitar 2 menitan. Kita 2 menitan biar meresap. Setelah itu saya kasih 1 sendok tepung beras dan 1 sendok tepung tapioka. Karena tadi garam dan kaldunya udah asin, saya nggak pakai bumbu itu tepung bumbu. Saya pakai tepung beras biasa dan tepung tapioka biasa. Kalau mau ditambahin boleh. Kalau lebih suka agak tebel, agak lebih crispy tepungnya, jadi pakai 2 sendok makan tepung tapioka, 2 sendok makan tepung beras. Kalau enggak, pakai 1 sendok makan sama 1 sendok makan juga nggak apa-apa. 1 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok makan tepung beras. Nah, sambil kita ngasih tepung itu, kita ulet, kita ratakan biar rata ya. Kita panaskan minyak di wajan. Kita panaskan minyak di wajan sambil kita ngulet ini, karena biar apa, nanti kalau ini udah selesai, si minyak itu sudah panas begitu, jadi pas. Jadi kita nggak perlu menunggu. Sambil kita menunggu ini, sambil juga menunggu kita mengerjain ini, kita sambil menunggu minyak itu panas, seperti itu. Ini dengan resep ini, si kentang goreng itu akan tahan tetap kering gitu, walaupun keringnya 1 jam masih kering, masih kriuk gitu, nggak basah. Tapi kalau lebih dari itu dia agak basah. Mungkin kalau mau dikasih perlu agak lebih crispy, dikasih soda kue. Soda kue juga bisa, dia biar lebih kriuk gitu. Tapi saya belum pernah nyoba sih. Tapi biasanya kan kalau soda kue dia bisa nambah kerenyahan gitu. Kalau saya cukup ini aja, karena kan anak-anak ya yang suka, yang pengen. Jadi saya cukup pakai kaldu ayam atau kaldu jamur sama garam. Kalau perlu juga dikasih merica sedikit atau ketumbar sedikit gitu, biar rasanya lebih rasa gitu. Nah, kalau udah ini, kita diemin aja, tunggu sampai minyaknya
panas kayak gitu. Saya minyaknya belum panas, saya tunggu dulu ya. Ini gorengan pertama ya teman-teman. Ini saya goreng tadi, minyaknya panas. Minyaknya harus bener-bener panas ya teman-teman. Tetapi ketika si kentang ini udah masuk, minyaknya agak dikecilin aja. Panasnya itu panas, bukan panas sedang, panas sedang, bukan panas tinggi, tapi panas sedang aja. Panas cenderung kecil, bukan panas cenderung tinggi ya. Kayak gini nih. Seharusnya kalau biar ujungnya tidak gosong begini, sering diginiin, sering dibolak-balik. Kalau kita tinggal apinya terlalu panas, nanti ujungnya gosong gini. Nah ini karena kayak gitu, ditinggal apinya terlalu panas. Ini ada kayak ininya, bentuk crispy apa ya, ini tepung gitu, tepung yang olesan tadi. Ini sebentar lagi udah matang loh teman-teman. Kentang ini memang cocok kalau dimakan ketika ini ya, ketika panas. Karena kalaupun kita beli di restoran atau di ini ya, di pinggir jalan gitu, itu juga tetap kan kalau dia dingin pasti rasanya juga beda. Kecuali kalau memang dia berasal dari tepung. Tapi kalau dari tepung campuran mana, kentang dicampur tepung itu juga ini tetap kalau lama-lama juga nggak langsung dimakan, atau ketika dingin dia juga ini kerenyahnya juga berkurang kan. Memang enaknya cocok dimakan ketika dia panas. Oke, kita mau angkat dulu ya. Nah seperti ini udah cukup, udah kita angkat. Nanti kita tes ya, tes rasa, tes kerenyahan. Oke. Karena minyaknya udah panas ya teman-teman ya, minyak udah panas, kita langsung masukin aja si kentangnya. Nah sampai kayak gini. Dijamin seperti rasa kalau kita beli di KFC atau di pinggir-pinggir jalan itu. Dan yang pasti ini aman, sehat, karena langsung dari kentang, bukan ada campuran tepung-tepungan. Udah cukup, kita tunggu aja, jangan langsung dibalik. Nanti tunggu dia agak lama dikit, biar dia ke kuning, baru nanti dibalik begitu. Nah kalau udah agak lama, sekitar 5 menitan, kita bisa balik ya teman-teman. Karena kalau langsung dibalik, maksudnya nggak nunggu agak lama, tepungnya itu belum kering, jadi nanti bisa ini apa, rontok si tepungnya, bumbu lepas gitu dari kentangnya. Gorengnya itu lumayan, 5 menit, 5 menit lebih lah goreng kayak gini tuh. Karena apinya kan panas cenderung sedang, cenderung kecil, bukan panas cenderung besar. Karena kalau panas cenderung besar nanti akan cepet gosong di ujung-ujungnya kan, seperti yang saya bilang tadi. Jadi lumayan lama, karena biar si tengahnya itu, kentang yang bagian tengahnya itu juga sama-sama matangnya merata gitu-gitu. Teman-teman, tadi tuh ketika udah masukin awal
Itu setelah dapat 3 menit kita balik ya. Tadi kan saya bilang 5 menit, ternyata 3 menit aja. 3 menit dibalik. Nah, itu goreng sekitar 5 menitan aja. Kalau udah dibalik itu ya, kalau udah dibalik, tunggu sebentar, sering dibolak-balik gini. Kalau udah mau mateng, udah mau 5 menit, kalau udah mau mateng, sering diginiin teman-teman. Karena apa? Biar nggak gosong, biar matangnya merata. Ini udah mau matang nih teman-teman tuh. Kan udah mau matang nih. Kalau udah mau matang jangan lupa diginiin ya teman-teman ya. Biar tengahnya juga matangnya merata. Biar biasanya soalnya yang matang duluan itu pinggir-pinggir, ujung-ujung. Oke, udah matang, saya angkat ya. Ulangi semua sampai kentangnya habis ya, seperti tadi. Cukup ya teman-teman, kita tunggu 1 menit 2 menit lah, baru nanti balik. Nah, ini hasil gorengan 2 kali, gorengan pertama dan gorengan kedua. Masih ada 2 gorengan lagi. Setengah kilo kentang itu jadi hampir 1 piring. Piring besar loh ini ya. Cukup untuk dimakan bareng-bareng. Kita tes rasa ya, tes kerenyahan. Enak kan? Enak, renyah, dan yang pasti sehat. Oke, selamat mencoba. Nah, makannya bisa sambil dicocol sama saus sambal atau saus tomat. Pas banget kan? Sore-sore ataupun siang-siang. Oke. Enak banget pasti.